Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, dan justru kebiasaan-kebiasaan itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan yang bisa memperhambat proses pemulihan itu seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menghindarinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memejit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, paling dirindukan sekali itu adalah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Jadi keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali ya teman-teman ya. Kapan nih gue bakalan kayak dulu lagi nih, sehat lagi, sembuh lagi, bisa tertawa-tertawa, kemudian bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa beraktivitas tanpa batas. Nah itu teman-teman ya, dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, yang paling dirindukan itu adalah kesembuhan teman-teman. Jadi untuk hal-hal yang lain itu kadang kita tidak rindukan teman-teman ya, kayak macam banyak uang kita tidak rindu gitu teman-teman ya, kita mempunyai ini tidak rindu tidak diharapkan kadang-kadang. Nah itu teman-teman, justru yang diharapkan itu, yang paling utama itu adalah kesembuhan total dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu kadang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang justru itu bisa memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, dan kadang kebiasaan-kebiasaan itu kadang tidak kita sadari teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa menyadari gitu teman-teman ya, apa yang kalian lakukan itu bakalan bisa membantu proses pemulihan atau tidak teman-teman ya. Kalau seandainya tidak bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sebaiknya tinggalkan. Nah itu teman-teman ya, berpikir wajarnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian kebiasaan itu bisa membantu proses pemulihan, saya katakan lanjutkan saja teman-teman ya, karena kita itu pengen cepat membaik ya, pengen cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, pengen kembali lagi kayak dulu, baik nyamannya, perasaan senangnya gitu teman-teman
teman-teman. Jadi kehidupan yang berwarna itu pengen cepat kembali lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa menyadari gitu teman-teman ya, kegiatan kalian itu bisa mengganggu proses pemulihan atau tidak teman-teman ya, harus bisa mengenali ke sana. Kalau seandainya kalian bisa mengenali ke sana, niscaya kalian itu bisa beraktivitas sesuai dengan gaya hidup sehat. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis teman-teman. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa memperhambat proses pemulihan itu saya coba tinggalkan gitu teman-teman ya, karena hal yang paling dirindukan, yang paling diinginkan itu adalah kesembuhan total, kesehatan. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian apa sih kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang kadang tidak kita sadari yang bisa memperhambat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Yang pertama, sering melamun teman-teman ya. Itu sebetulnya hal sepele sih sebetulnya teman-teman ya. Dan tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pengalaman saya dulu juga gitu teman-teman ya, paling nyaman itu melamun teman-teman. Jadi untuk ngobrol dengan orang lain itu ada kalanya kita itu ogah teman-teman ya. Jadi kadang ada orang yang bertamu sama kita itu, kadang pikiran kita dan hati kita itu berkata sendiri ya, kapan nih orang nih mau cepat-cepat pergi gitu teman-teman ya. Karena ketika kita ngobrol dengan orang tersebut itu ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis seringnya itu melamun gitu teman-teman ya. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah kemudian sering melamun itu bisa membantu proses pemulihan atau tidak? Saya katakan tidak teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu teman-teman ya, karena dengan kita sering melamun itu justru lebih dominan. Kita itu melamunnya itu tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Jujur ini sepengalaman saya dulu ya. Jadi ketika melamun itu lebih dominan, kita itu sering membayangkan hal-hal negatif teman-teman ya. Kenapa gua seperti ini beda dengan orang lain? Kapan gua bakalan sembuh? Akhirnya kita itu ya selalu meratapi nasib teman-teman ya. Kemudian separah-parahnya nanti kita itu selalu mengingat tentang kematian. Nah itu teman-teman, kalau seandainya gua mati, gimana nih dengan keluarga saya? Gimana nih dengan anak-anak saya? Nah itu teman-teman, dan ketika terus mengingat ke sana, akhirnya kita meneteskan air mata. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan kemudian ketika mempunyai kejadian-kejadian seperti itu gitu teman-teman, emosi kita menjadi turun gitu teman-teman ya. Jadi merasa sedih, merasa paling menderita gitu teman-teman, karena sering melamun ke hal negatif teman-teman ya. Justru itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kenapa saya katakan bisa memperhambat proses pemulihan? Karena ketika mempunyai hal-hal seperti itu, rasa semangat kalian tidak ada teman-teman ya. Semangat kalian turun gitu teman-teman. Dan ketika semangat kalian turun gitu teman-teman ya, justru kalian itu nanti akhir-akhirnya kalian itu merasa apa ya? Merasa kecewa teman-teman, merasa capek dengan keadaan ini. Nah itu teman-teman, merasa menyerah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hindari terlalu sering melamun gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Untuk melamun itu tidak akan membuat kalian membantu proses pemulihan teman-teman. Dengan melamun kalian itu tidak akan sehat teman-teman ya. Justru kalian itu harus mulai bergerak dan bergerak gitu teman-teman, sesuai dengan kemampuan kalian, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian kebiasaan lainnya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang bisa memperhambat proses pemulihan itu adalah apa ya? Sering rebahan teman-teman ya, sering rebahan di siang hari gitu teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya juga seperti itu ya. Jadi ketika rebahan itu nyaman teman-teman ya. Jadi mau ngapa-ngapain itu kita serba takut ya. Takut terjadi inilah, takut terjadi itulah teman-teman. Akhirnya ada sensasi sedikit kita rebahan gitu teman-teman. Pusing sedikit kita rebahan gitu teman-teman ya. Nah itu justru tidak akan membuat kalian membaik teman-teman ya. Nah makanya kurangi dengan sering rebahan teman-teman ya. Kenapa saya katakan sering rebahan itu bisa mengganggu proses pemulihan? Karena dengan sering rebahan, kurang bergerak, minimal aliran darah kalian tidak lancar, aliran oksigen kalian tidak lancar. Dan ketika aliran darah dan oksigen kalian tidak lancar, sensasi yang lain-lain pasti hadir teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kayak macam kesemutan, kedutan dan sebagainya teman-teman. Kemudian suhu badan kalian menjadi dingin. Nah itu teman-teman, karena kurang bergerak
kurang olahraga. Nah itu teman-teman, banyak sih sebetulnya ya efek-efek ketika kalian sering rebahan itu. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, hindari terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman, karena ketika kalian terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman ya, efek-efek yang lain itu banyak sekali teman-teman. Untuk medisnya ada gitu teman-teman, baik untuk kualitas tidur di malam hari juga itu bisa terganggu teman-teman, karena kalian sering rebahan di siang hari, akhirnya ketika malam hari itu untuk tidur itu agak sulit teman-teman ya. Nah itu, dan itu keterangan itu sudah saya jelaskan di video-video terdahulu gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menghindari terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian kegiatan sepele yang bisa memperhambat proses pemulihan itu kayak macam diminum teman-teman ya. Itu minum juga bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika kalian jarang minum teman-teman. Dan sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari itu kadang kita itu agak rasa malas teman-teman ya. Jadi kalau kita mengingat nih ya, barusan ini udah minum nih, masa sekarang harus minum lagi gitu kan teman-teman. Kemudian selang 2 jam kemudiannya, tadi kan udah minum, sekarang minum lagi kan gitu teman-teman. Jadi untuk minum konsisten dengan minum air putih hangatnya itu ada rasa malas teman-teman ya. Dan untuk mempunyai hal seperti itu, rasa malas gitu teman-teman, yang malas minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari itu bisa menyebabkan kalian itu proses pemulihannya itu terasa terlambat teman-teman ya, melambat, mengganggu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian konsisten dengan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari teman-teman ya, proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bakalan lebih cepat gitu teman-teman ya. Karena mineral itu fungsinya itu sangat banyak sekali teman-teman ya, manfaatnya itu sangat banyak sekali, dan itu juga sudah di-share di video-video saya yang terdahulu teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, tengok dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Dan itu sebetulnya menjelaskannya memakai logika juga teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Untuk air minum itu kenapa kita itu sangat penting sekali teman-teman ya, mengkonsumsi mineral 8 gelas dalam sehari teman-teman ya. Karena tubuh kita itu hampir 90% itu dari cairan teman-teman ya. Daging kita ada cairannya, darah kita ada cairannya, jelas ya. Kalau misalnya air liur, ludah, dahak, air kencing, semuanya itu mengandung cairan teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sangat dianjurkan sekali untuk minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian untuk asam lambungnya teman-teman ya, air putih hangat itu bisa membantu menetralkan asam lambung kalian. Bayangkan saja kalau seandainya asam lambung kalian itu sedang naik keasamannya gitu teman-teman, sedang bertambah keasamannya. Kalau seandainya kalian sering minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, nilai keasaman asam lambung tersebut itu bisa berkurang teman-teman ya. Nah itu, dan ketika berkurang nilai keasamannya teman-teman, kalian nanti mempunyai rasa nyaman, ketika minum lagi mempunyai rasa nyaman lagi gitu teman-teman. Bayangkan kalian detik ini mempunyai rasa nyaman, kemudian jam berikutnya kalian mempunyai rasa nyaman, hari ini nyaman, besoknya nyaman, kemudian nantinya nyaman lagi. Bayangkan saja, karena ketika nyaman itu ya kita merasa sehat teman-teman, karena kita yang dicari itu adalah rasa nyaman. Nah itu teman-teman, makanya harus konsisten dengan minumnya teman-teman, jangan mempunyai rasa malas. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah kemudian kebiasaan selanjutnya saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kayak macam sering main HP teman-teman ya. Ketika kalian sering main HP gitu teman-teman ya, itu bisa memperhambat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jujur dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu paling nyaman itu main HP teman-teman ya, nonton TV, ngoprek laptop gitu teman-teman, nonton film gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian sering melakukan hal seperti itu teman-teman, ketika kalian berhenti dari HP, dari TV, dari laptop, kemudian kalian keluar, itu pandangan kalian itu agak buram teman-teman ya. Kenapa ini agak buram nih? Kurang jelas nih. Padahal itu akibat terpengaruh dari sinar HP teman-teman ya. Dan karena memang kalian saat terkena gangguan asam lambung, kemudian anxiety disordernya itu masih benar-benar tinggi gitu teman-teman ya. Kalian merasa ketakutan teman-teman. Wah ini mata kenapa nih buram nih?
Dan akhirnya ketika mengalami ketakutan, kemudian kalian mempunyai rasa cemas, ya semuanya kembali lagi teman-teman ya, mentalnya turun lagi, was-was, gelisah dan sebagainya itu masih ada gitu teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu harus bisa menghindari terlalu sering main HP teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu main HP itu nonton-nonton motivasi untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis seperlunya saja teman-teman ya. Untuk motivasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis durasinya nggak mungkin 3 jam, nggak mungkin 4 jam teman-teman. Video saya aja itu sampai paling lama itu cuma 25 menit teman-teman ya. Nah itu makanya secukupnya saja. Kalau sudah beres nonton video motivasi, sudah tinggalkan teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah bergerak, bergerak, dan bergerak. Itu yang harus kalian lakukan teman-teman. Jangan kalian nonton HP, scroll lagi, nonton motivasi lagi, scroll lagi. Itu tidak akan membuat kalian membaik teman-teman ya. Karena ketika kalian sering nonton HP terlalu lama gitu teman-teman ya, semuanya itu bisa terpengaruh teman-teman. Kita nggak bergerak, aliran darah dan oksigen bisa kembali nggak lancar lagi teman-teman ya. Nah itu kemudian kena mata juga terganggu gitu teman-teman. Karena jujur ya, yang lebih dominan saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu mata agak buram juga gitu teman-teman. Padahal itu sebagian bisa terpengaruh dari sinar HP atau TV atau laptop. Nah itu teman-teman makanya hindari saja. Sederhana sih sebetulnya ya, simpel sih sebetulnya untuk urusan HP itu teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu efeknya sangat besar sekali. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian kegiatan-kegiatan sepele lainnya itu kayak macam apa ya, terlalu percaya sama informasi negatif teman-teman ya. Jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis justru lebih mempercayai informasi negatif ketimbang informasi positif teman-teman ya. Kalau seandainya saya bilang nih, asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya, bakalan sembuh lagi gitu teman-teman, kalian percaya. Tetapi sekonyong-konyong datang informasi, hati-hati lu tentang gangguan asam lambung, tetangga saya mati, kalian cemas lagi kalian gemeteran lagi gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian anxiety disordernya masih tinggi. Ketika anxiety disorder masih tinggi teman-teman ya, hal-hal negatif lebih dipercayai teman-teman, dan itu menjadi kebiasaan buruk teman-teman ya. Dan itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, untuk kalian itu harus positive thinking saja teman-teman ya. Mari berpikir logika saja gitu teman-teman. Kalau seandainya ada orang yang menginformasikan bahwa asam lambung itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian, orang lahir saja, anak kecil yang baru lahir gitu teman-teman, dia sudah mempunyai asam lambung teman-teman. Jadi asam lambung itu sebetulnya bermanfaat sekali untuk orang-orang gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, itu menjadi penyakit, itu bukan penyakit teman-teman ya. Itu asam lambungnya sedang gagal fungsi saja. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi untuk asam lambung itu tidak berbahaya. Justru kalian lebih berbahaya kalau seandainya tidak mempunyai asam lambung teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian mengkonsumsi makanan, yang mengurai makanan itu bukan mesin teman-teman ya, itu dari asam lambung, cairan asam lambung yang berada di dalam lambung kalian. Ketika kalian mengkonsumsi makanan, makanannya masuk gitu teman-teman ya ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke lambung gitu teman-teman. Di lambung itu makanan tersebut itu diuraikan gitu teman-teman. Setelah diuraikan, dihancurkan gitu teman-teman ya, masuk ke usus, di usus baru itu dicerna ya, nilai-nilai kebaikan dari makanan tersebutnya, baik vitaminnya, gizinya, pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu baru diserap dari usus kita. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian jangan takut dengan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Gangguan asam lambung itu bukan penyakit, tetapi hanya gangguan kurang berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman ya, kembalikan lagi fungsinya. Dengan cara seperti apa? Kalau seandainya keasamannya sedang bertambah, turunkan keasamannya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Yang sederhana, sering minum air hangat aja pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian kalian menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa berpikir logika juga gitu teman-teman
teman-teman, biar kalian itu tidak mudah percaya dengan informasi-informasi negatif, teman-teman ya. Kalian harus positive thinking gitu, teman-teman ya. Cerna informasi-informasi positif gitu, teman-teman. Jangan kalian cerna informasi-informasi negatif. Itu tidak akan membangun kalian. Yang jelas ketika kalian terlalu mempercayai informasi-informasi negatif, teman-teman ya, kalian akan semakin ketakutan, menggigil, bergemetar, kemudian irama jantungnya itu ya apa ya, tidak berirama dengan beraturan, kayak macam gendang dangdut. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hindari informasi-informasi negatif, teman-teman. Jangan terlalu dipercaya, positive thinking saja. Kalian bakalan membaik, kalian bakalan sembuh, karena memang pada dasarnya kalian bakalan sembuh. Kalau seandainya kalian masih ketakutan juga, flashback kejadian kalian saat pertama terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sampai detik ini gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambung itu berbahaya, apakah kalian sudah mati? Kan tidak, teman-teman ya. Kalian sekarang masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton Abdul Rahman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Mari berpikir logika saja. Kalau seandainya berbahaya, mungkin dari kemarin-kemarin juga kalian sudah mati. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, ini rasanya sangat tidak nyaman. Itulah gangguan dari asam lambung dan asam psikosomatis gitu, teman-teman. Rasanya tidak nyaman. Untuk gangguan itu apapun gangguannya, jenis gangguannya pasti tidak nyaman, teman-teman ya. Kita mengenal ya sakit gigi. Siapa yang yang mempunyai sakit gigi kemudian mempunyai rasa nyaman? Pak, saya itu sekarang sedang sakit gigi tapi nyaman. Bohong gitu, teman-teman ya. Yang namanya gangguan semuanya mempunyai rasa tidak nyaman gitu, teman-teman ya. Tapi Pak, ini asam lambung beda. Nah, setiap gangguan itu rasanya berbeda-beda, teman-teman ya. Sakit gigi mungkin rasanya nyut-nyutan. Kemudian ketika kalian panas dingin mungkin rasanya meriang. Nah itu teman-teman. Kemudian sekarang kalian mempunyai rasa tidak nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu ciri khas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan ketakutan gitu, teman-teman. Positive thinking saja, kalian bakalan sehat, bakalan membaik, bakalan sembuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian hal sepele lainnya itu yang sering kita lakukan itu yang justru bisa memperhambat proses pemulihan itu adalah terlalu terlalu menuruti rasa malas gitu, teman-teman ya. Jujur saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rasa malas itu sangat besar, teman-teman ya. Jujur ya, jadi mau ngapa-ngapain itu kita serba malas, teman-teman ya. Ada kalanya mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Kadang ketika kita kepikiran, oh ini butuh jalan-jalan nih, oh ini butuh olahraga nih, tapi untuk melakukan jalan-jalan itu kadang kita itu mempunyai rasa malasnya sangat tinggi, teman-teman ya. Udah buka pintu gitu, teman-teman mau jalan-jalan, kita nengok keluar, aduh malas nih. Nah itu teman-teman, akhirnya tidak lagi jalan-jalannya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian terlalu menuruti rasa malas gitu, teman-teman ya, sudah pasti proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu akan terlambat gitu, teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hilangkan rasa malas gitu, teman-teman. Kalian harus semangat gitu, teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian hal yang jarang kalian lakukan itu, teman-teman ya, itu kayak macam jarang bersolek, teman-teman. Padahal untuk bersolek itu sangat penting sekali ya, teman-teman ya. Karena jujur ya, saat dulu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, untuk bersolek itu saya ogah, teman-teman. Ada rasa malas ya. Padahal untuk bersolek itu sangat penting sekali, teman-teman ya. Kenapa untuk bersolek itu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sangat penting sekali? Karena itu bisa menumbuhkan rasa semangat. Karena itu bisa menumbuhkan percaya diri gitu, teman-teman ya. Nah dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mukanya itu kusam ya. Jarang mandi iya, jarang nyisir iya. Ini saya gitu, teman-teman ya, bukan kalian, saya, teman-teman ya. Jarang mandi iya, jarang bersisir iya gitu, teman-teman. Akhirnya ketika bercermin itu kusam bener mukanya gitu, teman-teman. Udah jelek, jarang mandi. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu, teman-teman. Tetapi berbeda ya ketika bersolek gitu, teman-teman, mencoba mandi ya, bersolek, nyisir gitu, teman-teman, pakai minyak wangi gitu, teman-teman. Walaupun minyak wangi itu ada beberapa bagian minyak wangi yang membuat kita itu gak nyaman, teman-teman ya. Nah justru ketika bersolek itu menimbulkan menumbuhkan rasa semangat, teman-teman ya. Semangat hidup itu ada lagi, teman-teman ya. Walaupun
di awal-awal itu rasa semangat hidup itu nggak ada ya. Rasa semangat hidup itu nggak ada di awal-awal, tetapi karena kita sering bersolek, akhirnya kita itu ada rindu pengen jalan-jalan, bertemu dengan orang-orang. Nah itu teman-teman, itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis karena bisa menumbuhkan rasa semangat juga. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian sedang mengalami sekarang itu malas bersolek, teman-teman ya cobalah bersolek gitu teman-teman ya. Sederhana, simple teman-teman, tetapi itu cukup besar ya. Cukup besar, bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya ini masih banyak ya. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan kebiasaan-kebiasaan itu jarang kita sadari bahwa kebiasaan itu justru bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Sebetulnya banyak ya, tetapi karena memang sekarang durasinya udah 24 menit lebih gitu teman-teman ya, saya akhiri saja videonya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang bertanya juga, terus Pak, yang harus saya lakukan sekarang ini saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu harus ngapain gitu teman-teman ya, kalian itu harus tetaplah beraktivitas layaknya orang sehat gitu teman-teman, walaupun kemampuan kalian itu terbatas teman-teman ya. Orang sehat bisa jalan-jalan, kalian jalan-jalan saja teman-teman, walaupun ya kemampuan kalian terbatas, baru jalan-jalan beberapa meter kalian udah capek, duduk lagi gitu teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman ya, karena ketika kalian memaksakan seperti itu, justru itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Ya kalian olahraganya dapat, refresh otaknya dapat gitu teman-teman ya, nggak melamun, kemudian nggak sering rebahan dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saat ini yang harus dilakukan itu adalah beraktivitas layaknya orang sehat walaupun kemampuan kalian terbatas gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.